Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي أتم لنا شهر الصيام وأعاننا فيه على القيام وختمه لنا بيوم هو من أجل الأيام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد أهل الفضل والإنعام. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله إلى جميع الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التوقير والاحترام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita puji dan agungkan Allah yang telah melimpahkan bermacam ragam kenikmatan dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita diberikan kelengkapan anggota tubuh yang dengannya kita bisa beraktivitas. Kita dikaruniai Allah keluarga berupa ayah dan ibu, suami atau istri, anak dan cucu serta kerabat, sahabat dan tetangga yang baik, yang dengan mereka kita bisa bercanda dan bergurau, juga berbagi rasa, kebahagiaan ataupun kesedihan. Begitu juga kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk menunaikan ibadah saum dan qiyam pada bulan Ramadan pada tahun ini. Setelah 2 tahun berturut-turut, kesempatan itu sepertinya hilang disebabkan oleh COVID-19. Syukur yang tak terhingga tentunya patut kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita secercah cahaya keimanan dalam hati kita, yang dengan itu pula jiwa dan hati kita masih terpanggil untuk duduk dan tunduk, tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan sendiri betapa banyak orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kecukupan berupa harta yang melimpah, mungkin tampilan fisik yang menawan atau jabatan dan pangkat yang tinggi, namun mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari bimbingan agama, hidup bergelimang kemewahan namun terjerumus pada kenistaan kemaksiatan. Salat ditinggalkan, puasa diabaikan, dan zakat tidak dipedulikan sampai akhirnya mereka tersungkur di liang kubur. Sungguh sebuah tragedi yang memilukan, karena hasil jerih payah tetesan keringat yang mereka keluarkan, ternyata mereka sendiri pun tidak bisa menikmatinya karena keburu dipanggil malaikat maut. Saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, mustaqarrun wa mata'un ila hin. Harta dan tahta tidak pernah kekal abadi. Keduanya hanya hiasan yang suatu saat akan ditinggal ketika ajal akan tiba. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya.
Kemuliaan dan kehormatan kita sesungguhnya ada pada keimanan dan ketakwaan kita. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka yang beriman dan beramal saleh, merekalah sebaik-baik makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah baju kebesaran terbaik yang bisa kita rajut selama hidup kita di dunia. Walibasut taqwa dzalika khair. Bahwa pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, dalam konteks inilah sebenarnya puasa Ramadan menjadi sangat relevan untuk kita renungkan dan kita relevansikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan hanya datang sekali setahun. Kehadirannya pun persis seperti halte bagi kehidupan kita. Sebagaimana halte yang dijadikan tempat berhenti sejenak, begitulah Ramadan yang merupakan tempat istirahat seketika bagi kita. Allah menyediakan waktu kepada kita untuk sejenak mengambil nafas, beristirahat, membuat persiapan untuk bekal melanjutkan perjalanan seterusnya. Pada bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan untuk merenung sejenak, berkontemplasi, serta mengevaluasi perjalanan hidup kita selama 11 bulan yang telah berlalu. Kita lakukan koreksi dan perbaikan jika kita temukan kesalahan dan kekhilafan. Tentunya dengan memperbanyak istighfar dan amal-amalan lain yang disediakan Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, maka beban yang selama ini mengganggu dan membuat perjalanan kehidupan kita menjadi berat dengan sendirinya terkurangi, sehingga membuat langkah kita untuk 11 bulan ke depan menjadi lebih cepat. Karena sesungguhnya dosa dan kesalahan itu adalah beban yang mengganggu gerak dan langkah kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh." Sesungguhnya seorang hamba diharamkan baginya rezeki disebabkan oleh dosa yang menimpanya ataupun yang dilakukannya. Disinilah hadirin rahimakumullah makna puasa di bulan Ramadan menjadi begitu penting bagi kehidupan kita. Karena hanya pada bulan Ramadan peluang kita untuk menghapus dosa diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sangat luas sekali. Meskipun di luar Ramadan kita masih bisa beristighfar. Rasul menyatakan, "Man shama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Orang-orang yang bersiam dan juga berqiyam pada bulan Ramadan, Allah menghapuskan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Rasul juga bersabda bahwa celakalah mereka yang diberi kesempatan memasuki bulan Ramadan, tapi keluar dari bulan tersebut dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hadirin rahimakumullah bahwa Allah pernah menyatakan, "Kami tidak akan menyiksa suatu bangsa jika mereka terus-menerus beristighfar." Dan sebaliknya juga Allah menegaskan bahwa kullan akhadnahu bidzambihi, bahwa setiap kaum yang kami siksa itu adalah disebabkan dosa yang mereka lakukan. Atas dasar inilah hadirin rahimakumullah, selayaknya kita merenung apakah rentetan cobaan dan bencana yang menimpa bangsa kita ini adalah merupakan bagian dari dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga Allah menghapus dosa dan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kemarahan Allah tidak turun kepada kita dan bangsa kita semua. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Islam dan umatnya dihadapkan pada tantangan keimanan yang tidak mudah. Revolusi teknologi informasi telah merubah pola hidup dan gaya fikir banyak orang. Lihatlah pola berkomunikasi yang terjadi saat ini di media-media sosial. Kesantunan dan keberadaban yang menjadi karakteristik anak bangsa ini selama berabad-abad secara perlahan semakin berkurang dan bahkan sirna. Ungkapan cacian, makian, kebencian terlontar tanpa tersensor. Bahkan kata-kata tersebut pun kadang diarahkan pada orang-orang yang selama ini kita hormati, para ustaz, para ulama, para kiai, dan bahkan lebih menyedihkan adalah ujaran-ujaran kebencian itu keluar dari mereka-mereka yang berpendidikan, bahkan mereka dibayar untuk hal tersebut. Di samping itu hadirin rahimakumullah, tantangan selanjutnya kita dihadapkan pada arus kemungkaran dan kemunafikan yang sangat luar biasa derasnya. Aroma hedonisme dan ateisme juga tak kalah menyengatnya.
membuat iman yang lemah kadang terkulai tak berdaya. Seruan pada praktek dua gaya hidup tersebut getol disebarkan. Bahkan orang tidak lagi sungkan dan malu untuk mengajak orang untuk melakukan pelacuran ataupun perilaku LGBT. Lebih menyedihkan lagi, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak gadis kita tidak lagi merasa malu untuk meliuk-liukkan tubuh mereka di hadapan kamera kemudian ditampilkan di Facebook, Twitter atau media-media lainnya. Urat kemaluan manusia sepertinya hari ini nyaris terputus. Benarlah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Apabila kamu sudah tidak memiliki rasa malu, lakukanlah apa yang kamu inginkan. Hadirin rahimakumullah, tantangan keberagamaan selanjutnya yang tak kalah ganasnya adalah datang dari kanker liberalisme dan sekularisme ekstrim. Begitu ganasnya kanker ini, bukan hanya generasi muda dan orang awam yang jatuh menjadi korban. Para ustadz, kiai, cendekiawan, ulama, elit politik, bahkan banyak yang tersungkur menjadi korban akibat daripada liberalisme dan sekularisme ini. Lihatlah ungkapan-ungkapan matra yang keluar dari mulut mereka. Pluralisme agama yang menyatakan semua agama sama benar. Relativisme kebenaran yang menyatakan tidak ada kebenaran mutlak dan absolut. Bahkan kebenaran Al-Quran dan Rasul sendiri pun tidak dianggap kebenaran mutlak. Semua dianggap relatif. Pembenaran nikah beda agama bahkan dipraktekkan oleh mereka-mereka yang berada di lingkar kekuasaan. Hujatan terhadap hukum-hukum Allah yang menciptakan mereka pun terus-menerus dilontarkan. Dan masih banyak lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 2 hari lalu saja seorang guru besar salah sebuah universitas di negara kita ini menampilkan cuitan rasis yang merendahkan muslimah yang memakai kerudung. Lain lagi bila kita dihadapkan dengan aturan-aturan perundang-undangan yang nyaris berbau sekuler liberal, satu-satu bermunculan ke permukaan. Proses deislamisasi sepertinya sedang menyeruak di negeri ini. Hal-hal yang berbau Islam ingin dibuat menjadi tabu. Umat Islam secara perlahan ingin dijauhkan dari sumber kebenaran dan kehidupannya. Pakaian menutup aurat dianggap asing, sementara pakaian yang mempertontonkan aurat ala barat tidak pernah disorot. Mereka cerita tentang budaya lokal, tapi niat dibaliknya adalah menghidupkan tradisi yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah, tentu semua kita bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut renungan khatib yang sangat sederhana, salah satunya karena umat ini kehilangan izzah, kehilangan harga diri, maruah diri, rasa hormat pada diri sendiri. Mereka kehilangan kebanggaan terhadap agamanya. Perasaan rendah diri, minder terhadap diri dan agamanya menantap tajam ke dalam jantung mereka-mereka ini. Mereka masih tetap ingin sebagai muslim, tapi ogah dengan ajaran-ajaran syariat dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih senang mendapat pujian dari pihak luar, dari pihak kafir. Mereka begitu bangga sekali mendapat pujian sebagai pelopor kebebasan, pendukung toleransi, padahal esensinya adalah kemungkaran. Inilah sindiran yang pernah dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ayabtaquna 'indahumul 'izzah. Apakah mereka mencari izzah dari mereka kaum munafik tersebut? Para pencari izzah dari kaum kafir dan munafik ini sebenarnya adalah orang-orang yang sudah dirasuki kecintaan dunia. Orang seperti inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan keduniaan, syahwat kekuasaan, dan ingin dihormati begitu kuat mencekam kalbunya sehingga dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil. Kegagalan banyak orang saat ini diantaranya adalah karena mereka terlalu memperturutkan kehendak nafsunya. Setiap bisikan nafsunya terus dikejar, akhirnya apapun mereka sanggup lakukan. Kezaliman, kesombongan, kesemena-menaan menjadi hiasan hidup mereka. Rasa malu pun kadang terputus demi tercapainya keinginan nafsunya. Jika perlu korupsi, mereka korupsi. Jika perlu menipu, mereka akan menipu. Bahkan jika perlu membunuh pun mereka lakukan. Jika nafsu sudah bertahta, maka pintu kehancuran pun terbuka lebar menganga. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah sebuah hadisnya, "Thalathun muhlikat." Ada 3 hal yang dapat membinasakan atau mengantarkan kita kepada kebinasaan. Salah satunya adalah hawan muttaba',
yaitu nafsu, hawa nafsu yang diperikutkan. Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah, disinilah sebenarnya relevansi spirit dan jiwa Ramadan tersebut perlu untuk kita hidupkan. Sungguh manusia hari ini sangat memerlukan ruh, jiwa dan spirit Ramadan tersebut, karena Ramadan mengembalikan manusia kepada jati dirinya sesungguhnya, menjadi sebagai seorang hamba yang harus patuh dan tunduk hanya kepada Khaliknya. Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi tuan pada diri kita sendiri, bukan menjadi hamba, pesuruh dan budak pada nafsu kebinatangan kita. Kita benar-benar dilatih menjadi manusia yang merdeka dalam makna yang sesungguhnya, yaitu yang manusia yang bebas dari kontrol apapun dan siapapun. Hidupnya hanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ikrar yang ia ulang-ulangi setiap saat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku seluruhnya diserahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ramadan benar-benar mengembalikan manusia pada jati dirinya yang sesungguhnya sebagai hamba Allah, bukan hamba hawa nafsunya, apalagi hamba dunia. Bukankah Allah menyatakan bahwa tujuan penciptaan kita adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan bukan untuk makan, bukan untuk sekedar makan, minum ataupun bersenang-senang semata-mata. Karena itu adalah tujuannya orang kafir. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang dan makan persis seperti hewan ataupun binatang peliharaan. Kita dihadirkan Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini untuk merealisasikan tugas kekhalifahan kita, dan yaitu untuk memakmurkan dunia ini. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang telah mewujudkan kalian, menghadirkan kalian di permukaan bumi ini agar kalian bisa memakmurkan dunia ini. Ramadan melatih kita menjadi manusia. Ramadan melatih kita manusia menjadi penguasa bagi diri kita sendiri, menjadi raja bagi tubuh kita sendiri, bukan menjadi budak pecundang yang hanya berserah pada kehendak nafsu jahatnya. Hadirin rahimakumullah, belakangan ini kita melihat banyaknya manusia yang bertopengkan manusia, tapi esensinya adalah mereka seperti binatang. Keserakahan pada harta dan tahta telah menjadikan mereka tidak beda daripada binatang. Harta dikejar tiada henti, pangkat dan jabatan diburu tanpa peduli pada nilai, norma dan kehidupan ilahi. Tidak peduli apakah korban harus berjatuhan, yang penting kekuasaan ada dalam genggaman. Inilah salah satu krisis kemanusiaan yang dialami manusia abad postmodern ini. Mereka kehilangan kedamaian dan ketenangan hidup. Pikiran mereka dan jiwa mereka hanya dirasuki oleh dunia. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang telah menyerahkan hidup dan matinya hanya pada Allah, kondisi ini tentu dia akan menyurutkan keimanan kita, karena kita sadar bahwa meniti jalan keimanan ini tidak pernah mulus. Jalan sulit itu pernah dialami para utusan Allah serta ulama-ulama terdahulu. Nabi Musa dikejar-kejar kaumnya untuk dibunuh. Nabi Isa bahkan disalib meski mereka tidak berhasil. Nabi Ibrahim mereka bakar hidup-hidup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mereka kucilkan dan hampir saja dibunuh. Imam Ahmad bin Hanbal beberapa kali keluar masuk penjara. Begitu juga Imam Ibn Taymiyah, Imam Hasan Al-Banna, bahkan tokoh-tokoh kita yang lainnya. Seperti di negeri ini ada tokoh seperti Buya Nasir, ada Buya Hamka dan lain sebagainya. Inilah jalan dakwah dan keimanan, penuh liku dan kepedihan, namun selalu berbuah manis ma'asyiral muslimin. Semua tuduhan negatif yang dialamatkan pada kaum muslimin tidak akan pernah membuat umat ini terhina, apalagi menjadi rendah, karena Allah menjanjikan bahwa kaum mukminin itu posisinya selalu mulia. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina dan juga merasa sedih, karena sesungguhnya kalian itu adalah tinggi jika kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah menegaskan, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Janganlah kalian merasa hina dalam berhadapan dengan musuhmu
Jika kalian merasakan sakit, mereka juga merasakan kesakitan seperti yang kalian rasakan. Bedanya adalah bahwa kalian masih memiliki harapan pada Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka tidak memiliki harapan apapun kecuali dunia yang sedang mereka perjuangkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin rahimakumullah. Betapapun besar dan beratnya tantangan yang sedang dihadapi umat saat ini, kita sangat yakin, bahkan hakul yakin, bahwa masa depan peradaban dunia sesungguhnya ada pada Islam. Pada saatnya Islam akan kembali ke panggung dunia untuk memimpin peradaban dunia. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah lah yang akan menyempurnakan cahayanya meskipun kaum kafir mereka tidak senang. Keyakinan ini tentu bukan tanpa alasan, karena kita yakin bahwa hanya Islam yang mampu memberikan jawaban atas persoalan yang dihadapi manusia pada saat sekarang ini. Kemenangan itu tentu saja, hadirin rahimakumullah, tidak akan datang begitu saja. Ia tidak datang lewat mantra abrakadabra, tapi lewat usaha yang dilakukan oleh kaum mukminin. Dan salah satu upaya penjemputan kemenangan tersebut adalah lewat ibadah yang terus-menerus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga harus mempersiapkan generasi kita, melindungi keluarga kita dan anak-anak kita. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, hari ini lembaga keluarga pun ingin dirusak dan diganggu, karena dari keluargalah lahirnya generasi-generasi baru. Jika kita tidak memperhatikan anak-anak kita, jika kita tidak memperhatikan keluarga kita, maka bencana pun akan tiba datang kepada kita. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, mari kita berikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi muda kita. Kita yakin kalau kita melakukan hal tersebut, maka akan lahirlah generasi-generasi muda yang akan membawa obor tauhid untuk menjulang peradaban dunia sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus saleh. Di samping itu, hadirin rahimakumullah, kita perlu juga merawat dan menjaga silaturahmi di antara kita. Jangan mau kita dipecah-pecah, jangan mau kita diadu domba, jangan mau kita dilaga-laga, karena kekuatan kita adalah pada persatuan kita. Lihatlah hadirin rahimakumullah, sesungguhnya umat Islam pada hari ini berada pada titik yang sangat menyedihkan. Meski demikian, mereka terus menghajar dan menghantam kita, karena mereka tahu meskipun kita lemah, tapi kita menyimpan kekuatan yang pada suatu saat bisa mendobrak kekuatan dunia. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh mereka-mereka ini. Ketika kekuatan itu kita gali, ketika kekuatan itu kita optimalkan, kita memiliki SDM yang hebat, kita memiliki sumber kekuatan yang luar biasa dahsyatnya, yaitu Al-Quran. Begitu juga tauhid yang kita miliki. Nah, apabila ini kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi muda kita, kita berikan mereka adab yang baik, maka kelak mereka akan muncul menjadi pemimpin-pemimpin yang akan mengibarkan panji-panji tauhid sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, membebaskan Masjidil Aqsa, ataupun Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Hadirin rahimakumullah, akhirnya marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima siam dan qiyam Ramadan kita. Allah jadikan kita hamba yang muttaqin, yang dengan ketakwaan itu kita bisa menyelamatkan bangsa ini dan juga generasi kita dari kehancuran dan kebinasaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah yang maha pengampun, yang ampunan dan kasih sayangmu melebihi luasnya langit dan bumi beserta isinya. Ampunilah hamba-hambamu yang lemah dan tidak berdaya ini ya Allah. Kami mohon agar jejak kesalahan dan kekhilafan kami Engkau hapuskan, agar kelak kami tidak memikulnya ketika berhadapan denganmu di yaumil mahsyar, di hari perhitungan nanti ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami. Kami sadar bahwa kami telah banyak melakukan kesalahan dan kezaliman. Kami khawatir bahwa musibah dan fitnah yang menimpa kami saat ini mungkin karena kesalahan dan kemaksiatan yang kami lakukan padamu ya Allah. Ya Rabb ya Rahim, ampunilah dosa orang tua kami yang telah membesarkan, mengasuh dan mendidik kami hingga kami bisa menjadi seperti saat ini. Jika mereka telah tiada, lapangkan kuburan mereka ya Allah. Tempatkanlah mereka di tempat yang sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah kami pada keimanan ini ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk berhadapan dengan fitnah dunia saat ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibah du'ais sa'ilin. Berikan kami waktu untuk bertobat sebelum ajal memanggil kami ya Allah. Tutuplah perjalanan hidup kami selama dunia ini dengan husnul khatimah, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, generasi-generasi yang mau tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Jadikan mereka generasi dengan keimanan yang kuat untuk mengemban panji risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Allahumma harrir wa anqidh al-masjid al-aqsa ya Rahman ya Rahim ya Mujibah du'ais sa'ilin. Allahumma alif qulubal muslimin. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Eratkanlah silaturahmi kami ya Rahman. Kuatkanlah pegangan kami ya Rahman ya Rahim ya Mujibah du'ais sa'ilin. Ya Allah, berikanlah negeri ini keberkahan. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang sayang kepada kami rakyatnya ya Allah. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang peduli kepada rakyatnya ya Rahman. Ya Allah, selamatkanlah negeri ini daripada bencana dan kehancuran. Ya Allah, berikanlah kemakmuran kepada bangsa dan negara besar ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibah du'ais sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.